Shalom Bapak Ibu, masih dalam rangka melanjutkan mengenai hukum Allah Bapak Ibu. Saya akan buka bahasan yang kedua ini dengan tajuk kenapa sebelum Mesias datang Allah justru menurunkan hukum Musa atau hukum Taurat ini. Mengapa Allah menurunkan hukum Musa terlebih dahulu sebelum Mesias datang? Jawabannya menyentuh inti dari keselamatan Allah secara progresif. Ya, mari kita uraikan bersama ya Bapak Ibu ya. Alasan mengapa Allah itu memberikan hukum Musa sebelum Mesias ya. Pertama Bapak Ibu, untuk menyatakan dosa secara jelas ini ya. Roma 3:20 Bapak Ibu. Karena dengan hukum Taurat orang mengenal dosa ini. Sebelum hukum tertulis diberikan, manusia bisa saja menyadari dosa lewat hati nurani, Bapak Ibu ya. Tapi tidak ada standar tertulis secara universal ini. Masalahnya begini, Bapak Ibu ya. Hukum Musa menyatakan dengan tegas ini benar, itu salah. Tanpa hukum, dosa tersembunyi. Hukum membuat manusia sadar bahwa mereka itu tidak bisa mencapai kekudusan Allah dengan kekuatan sendiri. Itu Bapak Ibu poinnya ya. Kenapa hukum Musa ini dibuat untuk menyatakan dosa secara jelas Bapak Ibu. Yang kedua, untuk membatasi kejahatan dan menjaga bangsa Israel. Kenapa? Pertama, Israel adalah bangsa pilihan yang akan menjadi saluran kedatangan Mesias ini. Ya. Yang kedua, hukum Musa menahan kejahatan dan mengatur kehidupan sosial, moral, dan spiritual bangsa Israel agar mereka menjadi bangsa yang kudus. Ini konsekuensinya menjadi bangsa pilihan Allah, Bapak Ibu. Ya, tanpa hukum, mereka akan larut di dalam budaya penyembahan berhala di sekitar mereka. Ini penting sekali. Jadi Allah ingin membuat bangsa ini kudus dengan memisahkannya dengan bangsa lain. Itu. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai penuntun atau penjaga menuju Kristus. Dalam Galatia 3:24 dikatakan, jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ini Bapak Ibu ya. Di dalam bahasa Yunani kata penuntun itu disebutkan paidagogos ya, berarti pendidik atau penjaga anak ini. Hukum Musa mempersiapkan manusia secara rohani dan historis untuk menyambut kedatangan Kristus. Hukum ini menunjukkan kebutuhan akan juru selamat ya, karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya lewat ketaatan sempurna terhadap hukum. Bukan karena hukum ini tidak sempurna, justru hukum ini sangat-sangat sempurna sehingga manusia tidak mampu untuk mentaatinya 100%. Itu Bapak Ibu ya. Yang keempat, untuk mengajar tentang kekudusan Allah dan kebutuhan akan korban. Nah, ini hukum Musa bukan hanya berisi hukum moral Bapak Ibu, tetapi juga hukum korban dan ibadah ini. Semua korban di dalam Taurat adalah bayangan dari korban sejati, yaitu Kristus. Ibrani 10 ayat 1-4. Jadi ini suatu tipe Bapak Ibu ya. Dengan hukum Musa, manusia diajarkan bahwa pendekatan kepada Allah melalui darah dan pengampunan. Ini menubuatkan karya salib Kristus Bapak Ibu ya. Kenapa harus hukum Taurat dulu, bukan hukum kasih karunia? Tentu saja pendahulu ini perlu Bapak Ibu, karena waktunya belum genap ini. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ini. Jadi Allah itu bekerja di dalam rencana waktunya sendiri Bapak Ibu ya. Hukum Musa itu adalah bagian dari tahap pembentukan umat Allah secara historis dan spiritual sebelum era anugerah penuh di dalam Kristus datang. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Allah memberikan hukum Musa sebagai pertama,
cermin untuk menyadarkan manusia akan dosa. Yang kedua, penjaga moral dan rohani bagi bangsa Israel. Yang ketiga, bayangan yang menunjuk kepada Yesus Kristus, korban yang sempurna. Yang keempat, pendidik yang mempersiapkan dunia untuk datangnya Mesias. Yang kelima, rangkaian dalam penggenapan janji Allah kepada Abraham. Janji apa itu Bapak Ibu? Bahwa semua bangsa akan memperoleh berkat. Ini ya. Jadi hukum Musa bukan pengganti Kristus Bapak Ibu ya, tetapi pendahulu dan penunjuk jalan kepadanya. Ini. Sekian Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.